Setiap habis sholat harus berdoa, memohon, meminta kepada Allah, ya, minta rezeki yang halal, rezeki yang jembar, rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ya, digampangkan mencari ilmu, diterangkan hatinya, ya, dicerdaskan otaknya. Ya, itu kalau kita habis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu mencari ilmu agama. Harus tetap semangat, gak boleh malas. Sekarang bagian pelajaran akhlak. Minggu yang lalu kita udah bahas pasal ke-1, kewajiban ke Allah. Yang ke-1 yaitu syukuran kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita tidak syukuran, nikmat itu bakal diambil lagi. Sedangkan adab Allah sangat pedih, ya. Makanya kalau pengen nikmat kita ditambah, harus syukuran, minimal bilang alhamdulillah, ya. Tapi kalau syukuran memakai kelakuan kita, yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu sebagian dari syukuran. Nah, sekarang yang kedua, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, harus kepada Allah, meminta tolongnya dari segala kebutuhan kita. Kalau minta tolong kepada manusia, kita udah mohon-mohon tapi manusianya enggak nolongin, itu bakal sakit hati. Tapi kalau ke Allah, bakal menolong kita, ya, karena Allah itu maha kuasa. Nah, di samping kita meminta tolong kepada Allah, kita harus bertawakal, ya, karena kalau minta tolong aja tapi kita nggak tawakal, nggak bakal dikasih. Makanya harus bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala apapun. Berserah diri, ya, nyerahin diri kepada Allah, karena diri kita punya Allah, bakal pulang kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan agul. Tahu agul? Sombong, ya, jangan sombong. Sombong sekali. Orang yang tak pernah berdoa, lihat sini, itu cirinya orang yang sombong. Makanya kita setiap habis sholat harus berdoa, memohon, meminta kepada Allah, ya, minta rezeki yang halal, rezeki yang jembar, rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ya, digampangkan mencari ilmu, diterangkan hatinya, ya, dicerdaskan otaknya, ya. Itu kalau kita habis sholat. Tapi kalau ciri anak yang soleh dan solehah mah, setiap habis sholat berdoanya gimana? Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shogiro. Apa artinya?
Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Ya, kita disayang pisan sama orang tua waktu kecil. Nah, Allah bakal menyayangi kedua orang tua kita seperti orang tua kita menyayangi kita sewaktu kita masih kecil. Ya, makanya itu cirinya anak soleh dan soleha. Cung yang suka begitu, setiap habis sholat berdoanya begitu. Ayo, harus begitu sekarang mah ya. Mulai sekarang doanya gimana? Kalau nggak hafal, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ampunilah dosa aku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Ya, amin. Udah cukup. Ya, paham? Paham? Mau berdoa begitu? Biar jadi anak soleh, mau? Biar jadi anak soleha, mau? Ya. Kalau kita jadi anak soleh dan soleha, itu kita bisa nolong nanti kedua orang tua kita bakal ditolong sama kita. Ya, misalkan kedua orang tua kita lagi ngojai di neraka, ya, anaknya masuk surga. Ya Allah, itu ibuku, ya Allah, itu bapakku, tolong ya masukin beliau ke surga, ampuni dosanya. Bisa, ya. Karena nanti kita masuk surga bareng-bareng. Misalkan Jahran sama Asep, ya, itu sobat karib, sobat deket, ya. Asep masuk neraka, Jahran masuk surga. Bisa nolongin ke Asep. Ya Allah, itu Asep tuh teman aku, sahabat aku, waktu di dunia itu deket banget, ya, suka nolong aku. Aku mau Asep masuk surga, dimasukin ke surga, ya. Itu saling nolong nanti di surga juga, di akhirat juga, ya. Makanya usahakan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, biar bisa nolong ke sahabat, bisa nolong kedua orang tua, guru kita ditolong nanti misalkan, ya. Makanya harus istiqomah, ya. Farel, harus istiqomah. Apa itu istiqomah? Terus dan terus dan terus sampai seterusnya, ya. Namanya istiqomah. Jahran duduknya di depan aja, terus dan terus dan terus dan seterusnya di depan aja, itu namanya istiqomah, ya. Bahkan amal yang Allah sukai, dah lihat sini perempuan, nanti ulangan ada, nanti nggak bisa, jangan ngalahin, ya. Bahkan bukan lupa lagi apa, kata Allah menyukai amal perbuatan orang mukmin. Siapa orang mukmin? Kita. Orang Islam siapa? Kita, ya. Allah tuh mencintai istiqomah. Apa itu istiqomah? Sedikit tapi mayang, sedikit tapi terus-terusan, sedikit tapi setiap hari. Contoh, putra bersedekah kepada pesantren setiap harinya 5.000. Itu sedikit nggak? Sedikit, tapinya setiap hari, terus dan terus, ya. Itu namanya istiqomah, amal yang paling Allah sukai, ya. Atau Farel suka beristiqomahnya apa? Nolong orang setiap hari, ya. Setiap hari nolong orang, nggak ada yang harus ditolong aja dia mah, ya. Itu namanya istiqomah. Atau seperti tadi Jahran, duduknya di depan terus, ya. Misalkan Sugian selalu mau Jumatan duduknya di depan, ya. Di depan terus setiap hari Jumat, ya. Pas satu hari Sugian di belakang, ya. Kata tuh, ini mana orangnya, mau aku kasih rahmat kok orangnya nggak ada. Udahlah, yang ada aja kasihnya ke Asep. Tuh tempatnya ditempatin sama Asep sih, ya. Nanti begitu. Makanya setiap hari
harus istiqomah, atau setiap hari Jumat harus istiqomah di situ terus. Ya, nanti malaikat rahmat tuh memberi rahmatnya tepat kepada kita karena adanya kita di situnya. Ya, ya Mika. Ya, paham tuh? Insya Allah. Alhamdulillah. Baca lagi bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, minta